sayyi'ah bil hasanah. Mereka yang menolak kemungkaran dengan amal-amal soleh. Contoh, keluarga ini menerapkan tidak boleh namanya pacaran. Kalau kamu sudah siap menikah, ta'aruf saja. Ta'aruf, nazar, kalau udah cocok, cinta. Dan lain sebagainya. Kalau keluarga kita sudah mampu membangun yang namanya aturan Allah, selalu mencegah kemungkaran dengan amal-amal soleh dan kebaikan, ini ciri-ciri keluarga menjadi ahlul jannah yang bernama surga Aden. Dan yang terakhir surah At-Tur di ayat 21, walladzina amanu, mereka yang beriman. Apa syarat menjadi sosok keluarga yang beriman? Ada 5 kriteria yang telah dijelaskan dalam surat Al-Anfal di ayat 2 dan 3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sosok orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan. Berarti keluarga yang di antara ciri ahli surga bareng-bareng mereka cinta Al-Qur'an. Jadi keluarga Quran, bacaan favorit keluarganya hanya Quran dan Quran. Bahkan ada di antara garis keturunan keluarga ini penghafal. Karena penghafal Quran itu mendapatkan derajat yang mulia. Orang yang membaca Quran dengan baik dan benar, seperti yang sering kita dengar habis kajian, habis sholat Isya, ada saudara-saudara kita yang tadarus Al-Quran, masya Allah, itu kedudukannya kasratil kiramil bararah, seperti malaikat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak jangan juga malu untuk bergabung dengan halaqah ini. Saya nggak bisa baca, baru terbata-bata. Bergabung, karena orang yang lancar diawali dengan terbata-bata. Betul? Nggak ada orang yang langsung lancar, nggak ada. Bergabunglah kenapa? Man qara'al Quran yataqata, kalau ajroni, orang baca Quran dengan terbata-bata, dia mendapatkan 2 ganjaran. Maka ada satu pertanyaan yang harus kita pahami supaya menjadi motivasi. Target kita menjadi cinta Quran, keluarga yang Quran. Apa itu? Kalau 1 huruf kita tahu ganjarannya 10 kebaikan. Pertanyaan saya, kalau 1 ayat apa nih? Ya adik-adik, 1 huruf kan tahu itu 10 kebaikan. Kalau 1 ayat, pasti pakai logika, tergantung jumlah huruf ayat. Nah gitu bahasanya. Kalau 1 ayat apa? Nah, lebih baik dari seekor onta yang besar, yang gemuk, yang nilainya hari ini di Saudi antara 40-50 juta. Berarti kalau Pak Joni bisa khatam Quran 1 hari 1 juz, 1 juz itu rata-rata 150 ayat, dikali 50 juta berapa juta? Saya jawab saja, 7,5 miliar. Saya udah hitung dulu, maka berani 7,5 miliar. Kalau one day one bisa 1 juz panjang, gaji siapa sehari 7,5 miliar? Masya Allah. Dan gaji kita, kenapa? Rakaat al-fajri khairin dunya wa ma fiha. Termasuk gaji Pak Doni. 2 rakaat qabliyah subuh salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia yang isi-isi. Itu hanya Pak Doni semua yang istiqomah salat sunnah fajar. Makanya salat sunnah fajar itu ada 2 hukum. Orang yang terlambat tidak melaksanakan sholat sunnah fajar karena masbuk, karena terlambat, ada 2 cara pelaksanaan. Habis sholat subuh, habis salam langsung berdiri. Tapi jujur, kalau satu kaum kita belum paham tentang ilmu ini pasti jadi fitnah. Apa tuh Pak Zul? Jengkotnya habis subuh dia sholat lagi. Nah, karena nggak paham ilmunya. Nuduhnya semangat, belajar belum tentu. Nah, makanya menghindari fitnah ini, khususnya ahli ilmu, nggak boleh. Kaum yang belum diterangkan tentang ilmu tadi dan pernah dicontohkan Rasulullah SAW demikian, maka menghindari fitnah, kerjakan qobliyah subuh yang terlambat, yang tertinggal tadi, nunggu sampai syuruk. Dan ada fatwa ternyata, tadi saya berpikir qobliyah subuh yang tertinggal itu bisa kita gabung niatnya dengan sholat syuruk. Ternyata kata Syekh Utsaimin berbeda momentumnya. Qobliyah fajar itu memang untuk qobliyah fajar, syuruk untuk syuruk. Maka kerjakan dulu qobliyah fajar baru sholat syuruk.
nggak bisa digabung. Berbeda dengan tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur, waktunya tinggal 2 menit. Kalau kita sholat tahiyatul masjid dulu berarti nggak ketemu qobliyah zuhur. Maka dibolehkan karena dua peristiwa ini bisa digabungkan, boleh niatnya digabung antara tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur, atau boleh digabung tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh. Nah, pertanyaan lagi, sholat sunnah terbaik itu di mana sih? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang rumahnya mungkin tidak memungkinkan qobliyah sholat sunnah qobliyah itu di rumah, maka qobliyah itu silahkan di masjid. Tapi kalau untuk ba'diyah apa alasannya? Kenapa tidak di rumah? Kayak ba'diyah Aisyah, kecuali ba'diyah maghrib yang mau i'tikaf, yang sedang menuntut ilmu begini, dan kita nggak pulang, itu boleh di masjid. Tapi kalau kita pulang seperti ba'diyah Aisyah, ba'diyah zuhur, apa alasannya? Pada afdhalus salatul mar'i fi baiti la maktubah, hadis Sahih Bukhari, sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Bahkan rumah itu diingat kalau Rasulullah SAW, apa perbedaan rumah dengan kuburan? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Sunyi senyap dari amal ibadah sunnah di tengah rumah kita, dalam rumah tangga kita. Makanya sekali lagi untuk ba'diyah Isya paling bagus di rumah, bukan di masjid. Ustaz, saya udah ngobrol, bla bla bla, boleh Pak, nggak ada masalah. Cuman memang kata orang kalau belum terbiasa lupa sih. Perasaan udah sholat di masjid ya itu karena alam bisa nggak terbiasa. Tapi awal-awal begitu Bapak. Saya mengalami awal-awal perasaan udah ba'diyah. Tapi lama-lama terbiasa, udah gak nyaman malah ba'diyah Isya di masjid. Kecuali kajian, karena kita jauh, mau makan dulu, Pak Rudi misalnya gitu kan, maka ba'diyah dulu di sini misalnya gitu kan. Nah inilah berkaitan hukum dengan hadis 41 tadi. Ada yang ditanyakan Bapak? Saya. Ya, Pak. Mengenai ba'diyah tadi, ya. Itu kita kerjakan di rumah itu. Kalau langsung, artinya setelah sholat isya setelah zikir kita pulang, atau jika yang tadi imam misalnya masih ada kegiatan di masjid, kalau kita tidak mau sampai ke rumah, karena kita punya jeda terpanjang, itu sebaiknya tidak kita kerjakan setelah isya. Itu bagaimana? Kalau itu hajahnya adalah hajah syar'iyah, misalnya Pak Doni harus menyelesaikan tugas, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita hal-hal yang tidak hajah. Ngobrol politik, ngomongin orang, berita salah itu balik berbeda. Tapi kalau masih berkaitan dengan hajah dibenarkan secara syariah, hakikatnya tidak ada masalah. Demikianlah ya, bahwa sholat terbaik di rumah, bukan di masjid. Tapi kalau khawatir lupa, kita lagi kedudukan. Ya. Sebenarnya lupa itu karena di awal, lama-lama kita nyaman, malah nggak nyaman ba'diyah Isya, ba'diyah zuhur di masjid. Pulang saja. Bahkan kalau rumah bapak ibu dekat dengan Masjid Al-Falah, qobliyahnya pun di rumah. Pak Zul terlambat, ya. Lama Pak. Ya disetting-setting lah. Ya kita kayak demikian. Bahkan untuk subuh dan isya itu diakhirkan. Makanya kalau bapak dan ibu pasti saya yakin hampir mayoritas kita pernah ke Masjid Nabawi. Coba lihat antara adzan iqamah Masjid Nabawi lama nggak? Saya jujur bisa hafal 1 juz sambil nunggu subuh antara adzan dan iqamahnya Masjid Nabawi 1 juz 30 menit. Nah di Masjidil Haram kenapa tidak dibuat panjang demikian? Karena masih banyak orang yang sedang tawaf. Ya, jadi ada berkaitan dengan illatnya, sebab ya, kepentingan. Tapi Masjid Nabawi coba. Dia yang menariknya karena adzan iqamahnya lama. Coba Bapak habis sholat subuh, habis zikir seperti habis sholat, coba keluar itu udah mulai menyingsing fajar. Dia memang menunjukkan sholat subuh yang terbaik itu apa? Ketika bumi, makanya kan ada sempat ramai sholat subuh kita nggak pada waktunya, terlalu cepat. Ya itu yang pertama sekali menyuarakan apa? Badan hisabnya dari Yogyakarta, GN. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu termasuk tempat pengajian saya di satu perumahan daerah
Indraprasta ada dua kelompok. Satu kelompok ramai seperti jam-jam kita, mereka tetap kita terlalu cepat sholat, maka mereka tambah 15 menit. Kita udah selesai, dia baru sholat waktu itu. Sempat jadi polemik. Ya. Tanya saya bagaimana hukumnya? Tidak mayuri buka ila malayuri. Tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Ya. Selama itu ada dalil meyakini, karena dua-dua ternyata secara dalil benar. Aisyah pernah mengatakan sesudah kami sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, kami keluar dan orang-orang yang melihat kami tidak bisa mengenal kami karena masih gelap waktu itu. Berarti menunjukkan subuhnya itu bukan fajar ya. Jadi dua-dua punya dalil. Tinggal nanti kembali pada kaidah dari Rasulullah SAW, tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Kalau kita yakini seperti selama ini kita sholat, apa? Cuma memang menarik, kita lagi kajian, mereka lagi aktif. Terus kita ingat perintah Rasulullah SAW, ada orang sholat, ada yang baca Quran, yang harus didahulukan oleh sholat atau baca Quran. Orang sholat, yang baca Quran suruh rendahkan suara, paksa mati ini. Nah gitu kan kan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, ya dengan izin Allah, kelompok ini selama pandemi corona terpecah sendiri. Masih ada kelompok yang tetap nggak berani sholat berjamaah karena corona. Terus karena corona berarti ada perasaan takut, karena takut itu menunjukkan ada alasan meninggalkan sholat berjamaah. Ya mas ya. Akhirnya pecah sendiri, bergabung lagi. Ucapan. Semoga tidak terjadi mas. Ya. Ada lagi saya pikir itu Pak Doni selama ada hajat syar'i ya. Fadhal. Tapi kalau kira-kira Pak Doni lama nih urusannya Ustaz diserahkan. Ini hanya ta'afdolan, bukan dilarang. Bukan tidak sah, ini hanya keafdolan, keutamaan sholat sunnah itu di rumah. Bukan nggak boleh sholat sunnah di masjid, hanya afdol. Ya. Oke, ada lagi berapa menit lagi Ustaz? Tanya jawab aja, karena hadis berikutnya panjang. Apa lagi? Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ada yang bertanyakan Bapak Ibu, boleh sesuai tema maupun di luar tema. Yang mungkin penekanan tadi mungkin masalah nikah. Ya, kalau tidak ada, berapa menit lagi Ustaz? 6 menit. Sudah saya baca aja lah hadis berikutnya. Nanti bahasannya berikutnya ya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abi Bakrah, yang dua sahabat ini. Qala Sa'ad, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam anna ghaira abihi fal jannatu 'alaihi haram. Ya. Barang siapa, jadi kata Sa'ad, aku mendengar dengan kedua telinga. Berarti Sa'ad ini menyatakan, ini aku bukan nambah-nambah, murni aku mendengar dengan telingaku, sami'tu. Ya, Rasulullah SAW yaqul man idda'a ila ghairi abihi, barang siapa menisbahkan, menasabkan kepada bukan ayah. Apa ancaman? Ini ancaman ketiga. Annahu ghairu abihi, padahal yang dia nisbatkan, yang dia sandarkan, yang dia aku-akukan bahwa aku bernasab bapak ini, keturunan ini, padahal bukan. Dengarkan. Fal jannatu 'alaihi haram, surga untuk orang ini haram. Berat. Jadi ada 3 ancaman. Hadis kemarin dia menyiapkan tempat dalam neraka. Hadis malam ini juga kita baca berkaitan orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayahnya, bukan kepada garis keturunannya, bukan kepada kelompoknya, maka ancamannya menyiapkan tempat dalam neraka, dia telah kufur, ya. Dan yang ketiga, haram surga untuk ini. Oh iya. 14 abad yang lalu sudah digambarkan, dijelaskan betapa bahayanya tentang peristiwa ini. Ternyata hari ini banyak kita dengar. Seperti cerita bulan pekan lalu, ada sahabat saya, dia bukan turunan dari Teku, bukan turunan dari garis birunya orang Aceh,
dia menamakan anak putrinya Cut bla bla. Saya tanya, kenapa pakai Cut? Ya, merasa nyaman aja supaya anakku dianggap dari keluarga terpandang. Jadi supaya dipandang. Hari ini kita mendapatkan, semoga yang sudah terlanjur bertobatlah, Allah Maha penerima taubat, tapi jangan sampai kita ulangi lagi. Dan sampaikan kepada khalayak ramai apa yang digambarkan cerita Rasulullah SAW yang lalu, pasti sesuatu yang akan terjadi suatu saat. Dan hari ini kita bisa melihat realitas tengah kehidupan kita semua. Nah, ini Bapak dan Ibu rahmatullah, ya. Fadzakartuhu li Abi Bakrah faqala wa ana sami'tu unaya wa wa'u qalbi min Rasulillah sallallahu. Itulah sahabat. Ketika meriwayatkan satu hadis, mereka ingin menjelaskan, mereka tidak hoax. Karena man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu nar. Mereka sangat paham siapapun yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, bahaya sekali akibatnya. Tempatnya dalam neraka. Dan kita sudah bahas hati-hati terhadap media sosial berkaitan dengan syariat agama. Walaupun kontennya benar, tapi ketika sudah menyatakan dari hadis Rasulullah, tapi tidak menjelaskan dari siapa, kedudukan hadis ini apa, kita tidak boleh menyebarkan. Makanya di hadis ini main-main Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abi Bakrah, sami'tu udhunaya, aku dengar dengan kedua telinga. Ya, bahkan di sini juga dijelaskan apa? Wa wa'u qalbi, dan aku menjaga dalam hatiku terhadap ucapan Rasulullah SAW hal tersebut. Aku jaga. Artinya benar-benar ini orang yang menyatakan bahayanya orang yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan nasabnya, garis keturunan. Ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan sembarang menyebar satu berita kalau kita sendiri tidak tahu akan kebenaran berita. Karena semua perbuatan kita, termasuk ketik-ketik kita ini, ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Dia surat Qaf, surat 50 di ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan dan perbuatan kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kapan dibuka oleh Allah? Bukan surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 49. Kesimpulannya, kalau berkaitan syariat, kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh menebak-nebak. Kita tidak boleh memainkan logika dan perasaan kita, karena syariat ini milik Allah. Inil hukmu lillah. Sesungguhnya hukum itu pemiliknya Allah. Maka ketika hari ini banyak orang berhukum bukan hukum Allah, kekacauan. Ketika seolah-olah hukum buatan manusia menjadi sebuah harus ditaati, harus wajib diikuti, sedangkan hukum Allah mau dirubah, dianggap tidak otentik, akan timbul kayak kekacauan. Dan hari ini kita rasakan. Apalagi kita sudah digambarkan disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disebut dengan zaman Ruwaibidhah. Pernah dengar zaman Ruwaibidhah? Ketika kebohongan dianggap kebenaran, ketika kebenaran dianggap kebohongan. Puncaknya zaman Ruwaibidhah ketika orang bodoh memimpin orang banyak. Ketika orang tidak punya kompetensi, dia menjadi pemimpin. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Jika satu urusan diberikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran bangsa kaum tersebut. Mungkin di zaman. Bahkan ada istilah yang mungkin pernah belajar intelijen, ada satu ilmu di intelijen yang saya juga disampaikan. Ya, mungkin Pak Zul yang tahu. Di ilmu intelijen itu apa? Ketika kebohongan itu terus didengungkan, terus disebar, terus diyakini seolah kebohongan menjadi kebenaran, kira-kira lama jadi benar nggak Pak? Kan itu istilah intelijen. Bagaimana bohong itu jadi benar, yang benar jadi bohong. Dan zaman itu sebut zaman Ruwaibidhah. Ya Alhamdulillah, semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Jangan lupa Bapak Ibu banyak berdoa pada Allah supaya kita jauhkan dari fitnah. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri,
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan dilupakan. Setiap kita sholat, sebelum kita mengakhiri sholat, sebelum salam, banyak berdoa selain dalam sujudnya. Kan yang paling afdal doa itu dalam sujud. Aqrabul abdul rabbil wa sajidun fa'khliru du'a fihi. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, perbanyak doa dalam sujud. Dan ternyata pendapat yang kuat, doa dalam sujud kalau kita tidak hafal doa berdasarkan Quran, hadis dan karangan ulama, boleh berdoa dengan keinginan kita, tapi cukup dalam hati, boleh. Yang tidak boleh dijahat. Berarti syariat sempurna, yasir wala tu'asir, mudahkan jangan dipersulit. Fattakullah masata'tum, bertakwalah pada Allah sesuai kemampuan. Ya mungkin hanya itu, tidak ada pertanyaan lagi Pak. Udah ya, kalau nggak ada kita akhiri dan mohon doanya. Alhamdulillah hari Jumat kemarin tepat di jam 11 siang saya kembali diamanahkan Allah mendapatkan seorang putri. Dan alhamdulillah kita namakan Siti Romaisa Az-Zahra. Anak. Berarti mau kata orang-orang kata pajak masih gak ada. Nah ya udah, itu boleh dibuat. Dan itu alhamdulillah ya bisa. Mungkin hanya ini, mohon doanya saja. Arti Romaisa, sosok wanita yang bijak, yang adil, sosok mendamaikan. Arti Az-Zahra tahunya. Jadi kita harap sosok wanita yang adil, damai dan apa melahirkan seorang baharul. Itulah yang kedelapan. Dari apa? Kan? Delapan. Kita akhiri saja dengan doa kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa